Hai semua, balik lagi di YouTube. Kemarin sempat ada TWS yang lumayan fenomenal di range harga sekitar 100 ribuan, yaitu Soundcore A20i dan yang R50i. Nah, buat teman-teman yang pengen upgrade karena berasa kurang puas sama detail suaranya atau kurang puas sama soundstage-nya waktu dengerin musik, kalian bisa lirik ke sini. Yuk kita bahas Soundcore Live.3i. Iya, buat teman-teman yang merasa kalau A20i itu soundnya terlalu banyak bass dan berasa butek, atau yang sekedar bosen dan pengen ngerasain suara yang lebih bagus, itu kayak gimana sih untuk TWS terutama dari brandnya Soundcore. Ini di tangan saya udah ada Soundcore Live.3i, sebuah TWS yang punya range harga sekitar 500 sampai 600 ribuan. Lumayan jauh sih jaraknya kalau mau dibandingin sama A20i memang. Tapi apakah sepadan dengan yang kita dapatkan ketika bayar sekian ratus ribu lebih mahal? Oke, cepat aja kita mulai dari unboxing untuk paket penjualan. Boxnya biasa aja ya, standar Soundcore, which is itu bagus untuk desainnya. Kita dapat TWS yang ada di dalam charging case-nya, terus dapat ear tips cadangan, dapat kabel USB-C buat charging, kita dapat kitab-kitab manual dan juga kartu garansi. Ya, selanjutnya kita bahas build quality dan desain. Untuk build quality ini sedikit lebih baik kalau dibanding sama pendahulunya atau adiknya, yaitu A20i. Plastik case-nya itu lebih tebal walaupun bahannya masih doff dan gampang banget tergores dan kotor kena minyak. Terus TWS-nya sendiri juga cukup oke, nggak kayak TWS murahan, tapi perasaan saya kayaknya nggak beda jauh juga sih untuk TWS-nya sama A20i. Nah, untuk desain case-nya itu cukup kecil, bisa dengan mudah masuk ke kantong, ada lampu indikator juga di bagian depan buat indikator kalau kita lagi charging. Terus di bawah ada port USB Type-C untuk keperluan charging dan ada tombol reset juga di sana. Sementara untuk TWS-nya bentuknya itu kayak kacang ya kalau menurut saya. Dia berusaha meniru untuk sama dengan lekukan telinga. Sepertinya terlihat menjanjikan, tapi ya kita lihat nanti gimana fittingnya. Bagian dalam TWS-nya itu teksturnya atau warnanya itu glossy, sementara untuk faceplate-nya yang kelihatan dari luar itu warnanya doff dengan logo Soundcore di sana. Berlanjut ke fitur dan spek, dia punya ketahanan baterai itu di 36 jam kalau sama charging case-nya. Udah punya IP rating IPX5 juga, jadi aman buat teman-teman kalau lagi jogging dan keringatan, dan ya kalau basah-basah kena keringat harusnya lebih aman. Punya support ke apps dan bisa custom EQ juga. Dan yang menarik, dia punya hybrid noise cancelling. Ya bener banget, 500 ribuan udah dapat hybrid noise cancelling. Jadi dia bisa block suara noise dari luar, bisa bikin kita lebih nyaman kalau dengerin musik, dan juga punya fitur yang namanya transparency mode yang bisa dengerin keadaan sekitar kita supaya kita tetap aware pada saat dengerin lagu dan pas lagi pakai si TWS-nya. Misal kalau lagi jogging di pinggir jalan, misal kalau diklakson sama motor, kalau ada kendaraan lalu lalang, biar kita lebih aman dan aware. Dia punya Bluetooth 5.2 yang support AAC dan SBC untuk koneksinya, yang saya rasa udah cukup banget buat main game-game casual, apalagi kalau cuma sekedar dengerin podcast, nonton YouTube atau film. Ya, latensinya hampir nggak berasa, masih bisa dinikmatin dengan enak pokoknya. Terus untuk kontrol, TWS ini tuh pakai tombol fisik di kanan maupun di kiri TWS-nya yang tentunya bisa di custom melalui apps-nya. Lalu untuk mikrofonnya gimana? Teman-teman bisa dengerin aja sendiri untuk hasilnya seperti ini. Ini adalah contoh atau sampel suara dari mikrofonnya Soundcore Live.3i yang saya rekam di dalam ruangan
ruangannya nggak ada treatment akustik apapun, jadi harusnya akan terdengar lebih natural ya untuk dipakai dalam keseharian. Dan ya, ini adalah contoh atau sampel dari microphone Soundcore Live.3i. Silakan teman-teman nilai sendiri hasilnya seperti apa. Oke, kita masuk ke menu utama tentang suara. Di sini saya bahasnya di mode EQ Soundcore Signature ya. Dari segi bass dia mantap, lebih presisi dibanding A20i ya. Iyalah harganya juga beda lumayan ya, hampir 2 kali lipat. Dia lebih bulat, lebih jelas dan nggak terlalu bleber ke frekuensi midnya. Dia punch, terus fun-nya juga dapat. Sementara untuk midnya nggak terlalu maju, cuman kalau mau dibilang mundur light back ke belakang nggak juga, tetap masih bisa merepresentasikan vokal dengan baik. Terus untuk high-nya lumayan cering-cering dan bisa ngasih nuansa oh yes, bedanya dapat nih buat kuping-kuping newbie kayak saya. Sementara itu untuk soundstage, terus detailnya, clarity-nya itu bagus, parasinya juga rapi, instrumennya itu terpisah-pisah dengan jelas dan saya rasa cukup bagus atau bagus banget malah untuk harga segini. Nah itu tadi kan untuk dengerin musik, tapi ya teman-teman jangan lupa ini punya ANC dan ambient mode. Gimana suaranya? Cuman gimmick belaka atau beneran bagus? Ya. Untuk ANC-nya berfungsi layaknya ANC pada umumnya, walau cuman punya satu level aja di pengaturan apps-nya. Dia bisa halo suara bising dengan lumayan baik, ya nggak bisa berharap begitu aktifin langsung set sunyi gitu di harga segini, ya nggak mungkin lah ya. Nah untuk ambient mode-nya gimana? Ketika diaktifkan saya masih bisa untuk mendengarkan lawan bicara saya, orang di depan saya itu sekitar 1 sampai 1,5 meter dengan feel yang mirip kalau teman-teman pernah pakai helm full face dan ngobrol sama orang, seperti itulah. Pokoknya masih bisa bekerja dengan baik. Tapi tunggu dulu, ini yang seru. Setelah saya puji-puji bagusnya, ternyata ada masalah besar terutama untuk kuping saya. Fitting adalah masalah terbesar. Yes, fittingnya di kuping saya yang cukup kecil ini susah untuk dapetin yang namanya pas dan nyaman. Terlalu ngepres menurut saya. Walau ini akan jadi hal baik untuk urusan ketahanan terhadap guncangan di beberapa penggunaan, misal lagi lari, jogging atau hal-hal semacam itu. Jadi untuk dapetin suara enak, bagus itu susah dan harus copot pasang berulang kali biar nyaman dan pas. Dalam keadaan default Soundcore.3i ini dipasangin dengan eartips ukuran M yang biasanya kebanyakan ayam itu pas di kuping saya untuk eartips ukuran M-nya. Tapi ternyata ini enggak, saya harus ganti ke S yang lebih kecil biar dapat seal yang bener. Nah itu tadi adalah masalah pertama. Masalah kedua, saya nggak terlalu suka dengan high-nya untuk beberapa lagu. Jadi saya coba untuk ganti eartips-nya. Suara yang saya dapat sesuai sih dengan kuping dan selera saya. Tapi masalahnya fittingnya kacau lagi. Nozzle-nya ketika udah diganti sama eartips yang cocok, itu jadi kepanjangan yang membuat si TWS-nya jadi kayak ngambang gitu di telinga. Nah itu untuk masalah fitting. Ada lagi nih masalah lain untuk ANC-nya. Kalau dipakai terlalu lama itu di kepala berasa kayak nggak sakit sih, perasaan kayak penuh aja. Pokoknya nggak nyaman kalau untuk dipakai berlama-lama. Terus untuk fitur transparency mode-nya, kalau teman-teman lagi di jalan, misal di pinggir jalan, terus di sebelah kiri ada suara mobil, ada suara motor lalu lalang gitu, itu suaranya berasa nyemprot dari bagian sisi kiri aja, dari cuman sebatas satu sisi aja. Yang kuping kanan itu kayak disumpel, yang kuping kiri kayak begitu ada suara wush kencang mendadak. Itu aneh banget rasanya, berasa nggak natural. But overall untuk dengerin musik ini enak kalau kalian bisa nemu fitting yang pas. Serius ini oke banget di harganya. Belum lagi untuk fiturnya, dia punya ANC, punya transparency mode, baterainya lumayan lama, custom EQ, punya IP rating. Ya
bagi saya ini worth untuk harga 500 ribuan dan patut untuk dipertimbangkan kalau teman-teman pengen beli dan kalau ada uangnya juga. Jadi sekian review dan pengalaman saya pakai Soundcore Live 3i ini. Komen aja di bawah buat kritik dan masukan ke saya kalau saya ada salah-salah kata pada saat review ini tadi. Silahkan di like kalau suka, share, subscribe. Thanks sudah nonton sampai akhir dan seperti biasa kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.